Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan Prasetyo Ashabi dari kelas M212. Di sini saya akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berbangsa maupun bernegara. Soal pertama yaitu beri 3 alasan mengapa pengamalan Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, yang pertama, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negara. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua yaitu setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dan disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi lebih banyak pandangan, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan berbangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Yang ketiga, kandungan dari sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila, berbeda tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Soal nomor 2. Yaitu bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan pokok-pokok pikiran Anda. Jawabannya yaitu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan guna menghadapi perkembangan dunia serta kemajuan teknologi. Pancasila ideologi dasar bagi negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia terbiasa melakukan musyawarah mufakat, pluralis, serta bersifat toleran dan gotong royong. Namun kini mulai cenderung berubah menjadi hegemoni. Kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua ini menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, serta memudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa dan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yaitu bagaimana cara kita mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita.
Aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dan dalam wujud norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan juga aktualisasi Pancasila subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara, antara lain dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Sosialisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter. Semua orang Indonesia harus meyakini bahwa bangsa ini mempunyai dasar yang kokoh. Kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa dan kebudayaan, karena bahasa merupakan pembawa tradisi, pewarisan rasa, simbol-simbol hubungan emosional, dan keyakinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik, sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter terkait erat dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan atau dilakukan. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Yang pertama, berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari awal peserta didik sampai selesai suatu pendidikan. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. 4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Perilaku dan sikap bertanggung jawab secara etis mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dan mandiri, menciptakan sistem kehidupan yang tertib, aman, adil, dan dinamis, serta sistem pendidikan nasional yang menunjang sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan menginternalisasikan ke dalam diri insan Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.